pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Doni Setiawan, di channel Perjalanan Semesta untuk Sapaan Inspirasi Pagi. Hari ini Rabu tanggal 21 Juli 2021, Rabu Pon tepatnya untuk tanggal atau kalender Jawa. Seperti biasa, pagi ini kita akan menghayati sabda Tuhan sebagai suluh kehidupan untuk memandu perjalanan kehidupan sepanjang waktu, secara khusus sepanjang hari ini. Kita akan merefleksikan sabda Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Sebelum kita membaca Alkitab atau menghayati cerita Alkitab, mari kita memohon pertolongan Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan melalui doa. Ya Allah, sang sumber kehidupan, Allah yang kekal, Allah sang pencipta dan penyelenggara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Sepanjang malam Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau pulihkan, dan pagi ini Engkau bangunkan kami, Engkau segarkan kami, Engkau beri kami karunia yang baru, nafas yang baru, harapan yang baru, cita-cita yang baru, tanggung jawab dan pekerjaan yang baru. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami meluangkan waktu untuk menghayati sabda Tuhan. Maka tolonglah kami, mampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan permenungan di saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Samuel 9 ayat 1-13 menjadi bacaan Alkitab saat ini. Demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku tidak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mefiboset," jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuanya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sehingga sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Milka,
Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tema renungan inspirasi pagi di channel Perjalanan Semesta pagi ini adalah tentang persahabatan dan pengorbanan. Sampai hari ini kita tidak asing dengan istilah persahabatan, juga tidak asing dengan istilah pengorbanan. Berulang kali kita mendengar, bahkan mengatakan tentang persahabatan, tentang pengorbanan. Namun terkadang semuanya hanya sebatas indahnya kata-kata, sebatas statement tanpa sebuah upaya memperjuangkan. Terkadang persahabatan hanya sekedar pemanis komunikasi, pemanis kehidupan, juga tentang pengorbanan. Jarang sekali di zaman yang serba materialis, zaman yang serba memperhitungkan untung rugi, persahabatan pulang atau kembali sesuai dengan maknanya. Nah, Alkitab yang menjadi bacaan kita pagi ini mengajak kita semua, siapapun yang tersapa inspirasi pagi di Perjalanan Semesta ini, untuk bercermin, untuk melihat diri melalui cerita tentang Daud. Raja Daud memiliki relasi yang luar biasa dengan Yonatan. Adapun Yonatan adalah Raja Saul yang merupakan lawan politik dari Raja Daud. Ketika Daud berhasil mengambil alih tampuk kepemimpinan kerajaan Israel pada waktu itu, artinya Saul menjadi korban. Dan Daud punya hak, punya otoritas, punya kuasa dalam bingkai kehidupan politik waktu itu untuk melakukan apa saja kepada Saul dan seluruh keluarganya. Namun nampaknya di tengah konflik pribadinya dengan Saul, Daud menjalin persahabatan. Daud menjalin relasi yang jujur, yang ikhlas, yang tulus. Beberapa cerita Alkitab di Perjanjian Lama menceritakan bagaimana Yonatan berani untuk mempertaruhkan dirinya di hadapan ayahnya demi melindungi Daud. Dan nampaknya persahabatan keduanya sangat baik, luar biasa. Dan Daud pun menghargai itu. Maka manakala dia berkuasa, dia menunjukkan kasihnya, tanggung jawabnya kepada Yonatan dan keluarganya. Dalam cerita bacaan Alkitab tadi diceritakan tentang bagaimana upaya Daud menempatkan keluarga Yonatan tanpa pandang bulu, sama seperti keluarganya. Tentang Mefiboset yang diceritakan tidak sempurna, berkaki cacat, Daud sebagai raja mau menerima seutuhnya. Meskipun dalam pandangan sosial, bahkan pandangan keagamaan zaman Daud, orang cacat selalu menjadi komunitas marginal yang dipinggirkan, yang tidak dianggap. Tetapi narasi Alkitab saat ini mengajak kita untuk melihat betapa persahabatan yang sejati rela mengorbankan banyak hal. Harga diri, mengorbankan perasaan, mengorbankan status, dan semuanya. Dan itu dilakukan oleh Daud. Yang lebih luar biasa lagi adalah ternyata anak dari Mefiboset yang tadi bukan Milka juga mengalami kondisi yang jauh lebih parah dari bapaknya. Karena kedua kakinya timpang. Demi persahabatan yang sejati, Daud mengorbankan atau berani berkorban apapun itu
baik harga diri, ruang, kekayaan, waktu. Daud siap dinyinyiri, meskipun saya nggak tahu pada waktu itu ada orang nyinyir atau tidak. Daud siap turun harga dirinya di mata masyarakat, bahkan di mata kolega raja bersama dengan kerajaan-kerajaan sekitar, demi memaknai dan menjaga persahabatan. Nah, itu pun pernah dilakukan oleh Yonatan. Maka timbal balik yang terjadi menjadi sesuatu yang sangat indah. Daud tidak malu sebagai raja mengambil dan mengangkat keluarga Yonatan dalam segala keadaan untuk menjadi bagian dari keluarganya. Nah, saudara-saudara, di pengantar saya sudah mengatakan bahwa saat ini tentang persahabatan dan pengorbanan masih populer. Tetapi kalau ditanya sejauh mana, sedalam mana memaknai, menghayati, dan menghidupi pengertian kata-kata persahabatan dan pengorbanan, perlu kita mengernyitkan dahi. Adakah persahabatan dan pengorbanan di zaman sekarang sama seperti yang dilakukan atau dihidupi oleh Yonatan dan Daud pada masa itu? Beranikah kita menunjukkan kepada dunia pengorbanan demi menjaga, melindungi, dan menghidupi persahabatan? Sering kita menjumpai di dalam lingkungan kita, di dalam komunitas kita, persahabatan kita masih semu, relasi kita, persekutuan kita, persaudaraan kita masih terkadang masih kurang jujur, kurang berani berkorban. Banyak orang yang maunya diperhatikan, maunya orang lain mengorbankan atau berkorban, sementara untuk dirinya enggan. Dan tentang persahabatan yang sejati pun, atau relasi yang sejati, juga perlu banyak belajar dari Daud dan Yonatan. Kalau kita mau meniti jalan Daud terkait dengan membangun, menjaga, menghidupi persahabatan dengan pengorbanan, maka mari kita sadari bahwa untuk sebuah persahabatan yang sejati ada pengorbanan. Jangan hanya minta yang lain berkorban. Jangan hanya menuntut di luar kita yang berkorban. Tetapi mari kita memulai dengan berkorban. Daud bisa menjadi seperti itu karena bisa menghayati pengorbanan sahabat sejatinya Yonatan yang mempertaruhkan hidup dan keluarga dirinya di hadapan ayahnya yang raja demi melindunginya. Maka itu Daud berjanji, bernazar untuk melakukan hal yang sama untuk keluarga Yonatan. Mephiboset meskipun terbatas, difabel, dan tidak berharga di mata masyarakat pada konteks zaman itu, tetap direngkuh oleh Daud. Daud siap menerima apapun demi persahabatannya dengan Yonatan. Betapa indahnya kalau kita bisa membangun persahabatan seperti Daud dan Yonatan. Betapa indahnya kalau kita bisa membangun, menghidupi spiritualitas persahabatan sejati. Dan di situ semua saling berkorban. Tidak bisa persahabatan hanya menuntut satu pihak yang selalu berkorban. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui video dan suara ini, mari kita mencoba masuk dalam keheningan, mendengarkan sapaan sabda sembari melihat dengan ikhlas, dengan tulus, dengan setia apa yang tergambar dalam video yang saudara-saudara lihat. Bersama dengan rumput-rumput hijau, air bening, bebatuan, air terjun, buih, suara-suara alam. Biarlah itu menolong kita masuk dalam kebeningan hati, kejernihan nurani yang akan membersihkan sampah-sampah kehidupan diri kita
yang menjadikan kita tidak mampu untuk membangun persahabatan sejati, tidak mau berkorban dengan tulus untuk menjaga relasi. Video ini saya buat untuk sekaligus menjadi media, menjadi alat saudara-saudara yang tersapa bisa mendengarkan sekaligus melihat melalui audio dan video, supaya ada kemenyatuan yang akhirnya sampai pada sebuah hal yang baik. Selamat membangun persahabatan sejati, dan jangan lupa persahabatan sejati, kedua belah pihak atau semua pihak harus siap berkorban. Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan, memohon berkat untuk melanjutkan kehidupan hari ini. Biarlah apa yang akan kita rancang, kita kerjakan senantiasa dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajari kami melalui cerita Alkitab tentang bagaimana menjaga, membangun, mempertahankan persahabatan sejati. Ada pengorbanan di sana, ada keikhlasan di sana, ada keberanian di sana untuk menanggung resiko. Daud berani menanggung resiko, harga dirinya turun, dan nilai dirinya tidak baik di mata umum, demi menjaga, demi merawat persahabatannya, dan juga janjinya kepada sahabat sejatinya Yonatan. Maka Daud menerima apapun yang ada dalam diri Yonatan dan keluarganya. Mephiboset dan anaknya terbatas secara fisik. Alkitab menulis, melaporkan, dan menjadikan kami belajar bahwa persahabatan sejati butuh pengorbanan yang penuh dengan totalitas. Kami menyadari di zaman kami hidup sekarang ini, semuanya serba instan, serba cepat, dan penuh dengan kemunafikan. Jalan terjal mesti kami lalui untuk meniti hidup dalam persahabatan sejati, untuk sama-sama berani berkorban apapun demi persahabatan itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami supaya kami bisa meniti jalan kehidupan untuk membangun persahabatan yang sejati, yang rela berani untuk berkorban demi kebaikan bersama. Inilah doa kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya terkhusus hari ini dalam anugerah Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan sapaan pagi, inspirasi pagi di channel Perjalanan Semesta untuk hari Rabu PON tanggal 21 Juli 2021. Sebelum berpisah, sekali lagi dan akan selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen, meninggalkan komen yang membangun, saling membangun, mengorbankan waktu dan kuota, mungkin tenaga pikiran untuk sekedar berkomentar, untuk saling membangun, supaya ke depan channel ini menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Dan dengan terbuka juga saya memberikan kesempatan kepada siapapun yang mampir di channel ini dan tidak suka, menjadi sandungan atau bahkan benci, silahkan mengungkapkan itu dengan ikhlas, dengan tulus. Mau tidak suka atau unlike, ya monggo, itu pilihan. Tapi sekali lagi, saya atas nama channel Perjalanan Semesta akan terus dan terus membagikan sebatas yang saya punya untuk saudara-saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat membangun persahabatan sejati, dan selamat untuk saling berkorban. Tuhan memberkati.